Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya anak-anak Umi. Mari kita pergunakan sehat yang diberikan oleh Allah itu untuk melakukan ibadah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Umi akan memaparkan tentang meneladani pimpinan Muhammadiyah. Tapi sebelum itu, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan ini akan Umi paparkan 11 ya ke pemimpin Muhammadiyah ya, mulai dari Ki Bagus Hadikusumo sampai nanti insyaallah kepada Haidar Nasir ya, kepemimpinan terakhir dari Muhammadiyah. Nah, tujuan mempelajari materi ini supaya kita bisa ya memahami keteladanan pimpinan Muhammadiyah dan meneladaninya melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian yang Umi sayangi, akan Umi paparkan tentang kepemimpinan Muhammadiyah. Yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo ya. Jadi Ki Bagus Hadikusumo ini dilahirkan di Yogyakarta ya pada tahun 1890. Jadi Ki Bagus Hadikusumo tercatat sebagai ketua ya, kalau dulu PB pimpinan Muhammadiyah ya, pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1942 sampai 1953. Nah, sebelumnya beliau menjadi ketua Majelis Tabligh ya dan Tarjih tahun 1926. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini berhasil memutuskan pokok-pokok pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan disusun menjadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo berani menentang pemerintah dari pemerintah Dai Nippon ya untuk melakukan sekere. Jadi sekere itu artinya membungkukkan badan ke arah istana Diraja Tenno Haika di timur laut ya, sebagai simbol penghormatan kepada Tenno Haika. Tenno Haika itu adalah kaisar Jepang ya, yang dianggap keturunan dewa matahari. Jadi Ki Bagus Hadikusumo lah yang berani menentang acara ya yang diperintahkan oleh Dai Nippon. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia terlibat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, yang dikenal dengan BPUPKI. Dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi itu peran Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian A.R. Sultan Mansur. Nah, A.R. Sultan Mansur ini lahir di Maninjau, Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Jadi pada tahun 1922 beliau merantau ke Pekalongan untuk berdagang dan menjadi guru agama. Nah, pada saat itu beliau berinteraksi dengan Ki Haji Ahmad Dahlan yang memiliki ide gerakan pembaharuan ya, agar umat Islam kembali pada ajaran tauhid yang asli. Beliau begitu terkesan ya ketika anggota-anggota Muhammadiyah menyembelih hewan kurban usai menunaikan sholat Idul Adha dan membagi-bagikan dagingnya pada fakir miskin. Kemudian beliau terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ya tahun 1953 sampai 1956 di Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas, Purwokerto. Nah, pada kongres berikutnya beliau terpilih kembali ya untuk memimpin Muhammadiyah periode 1956 sampai 1959.
Kemudian pada masa kepemimpinannya Muhammadiyah berhasil merumuskan Kitab Muhammadiyah ya pada tahun 1956 sampai 1959 atau yang populer dengan istilah Kitab Palembang. Nah, itu pemaparan dari A.R. Sultan Mansur. Kemudian Ki Haji Ahmad Badawi. Beliau ini lahir di Kauman, Yogyakarta ya. Nah, semenjak berkiprah di Muhammadiyah, beliau mengembangkan potensi dirinya untuk bertablih sebagai guru di sekolah ya, melalui kegiatan dakwah lewat pengajian dan pembekalan kemuhammadiyahan ya. Nah, prestasi di bidang tabligh mengantarkan beliau menjadi ketua Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah ya pada tahun 1933. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 Jakarta, beliau terpilih menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung terpilih lagi menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1965-1968. Nah, itu Ki Haji Ahmad Badawi. Kemudian Muhammad Yunus ya. Muhammad Yunus itu dilahirkan di Kauman, Yogyakarta. Nah, kiprah beliau yaitu pembubaran Masyumi membawa implikasi yang buruk terhadap umat Islam. Nah, karena umat Islam nyaris tidak terwakili di parlemen ya, DPR GR. Nah, dalam kondisi demikian itu Yunus Anis kemudian diminta oleh berbagai kalangan termasuk Aha Nasution ya agar bersedia menjadi anggota DPR GR yang sedang disusun. Nah, Presiden Soekarno. Keterlibatannya dalam DPR GR bukanlah untuk kepentingan politik jangka pendek, melainkan untuk kepentingan jangka panjang, yakni mewakili umat Islam yang nyaris tidak terwakili dalam parlemen. Selanjutnya Fakih Usman ya. Fakih Usman lahir di Gresik. Nah, keterlibatannya dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1925 ya, ketika beliau diangkat sebagai ketua grup Muhammadiyah Gresik, kemudian berkembang menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Nah, pada saat Muhammadiyah dipimpin oleh Ki Haji Ahmad Badawi yang pertama, Ki Haji Fakih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1945 beliau menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Komite Nasional Surabaya. Fakih Usman banyak terlibat dalam aktivitas politik di negeri ini. Ya, beliau pernah dipercaya pemerintah Republik Indonesia untuk memimpin Departemen Agama sejak 21 Januari 1950 sampai 6 September 1950. Kemudian Abdul Razak Fahrudin yang dikenal dengan Pak A.R. Fahrudin ya, beliau berasal dari Yogyakarta. Nah, Pak A.R. menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah sejak tahun 1968 ya, sehubungan dengan wafatnya Ki Haji Fakih Usman. Kemudian Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Makassar pada tahun 1971. Nah, sejak saat itu beliau terpilih secara berturut-turut dalam 4 kali Muktamar Muhammadiyah. Semasa hidupnya, Pak A.R. memberi contoh hidup welas kasih ya, welas asih dalam bermuhammadiyah. Nah, selain itu juga beliau mengajarkan untuk menebarkan rasa kasih sayang dalam kehidupan bermuhammadiyah, baik dengan sesama maupun sesama non muslim ya. Kemudian Ahmad Azhar Bashir. Nah, kiprah beliau di Muhammadiyah sejak menjadi ketua pemuda Muhammadiyah tahun 1954. Jabatannya mendapat pengukuhan kembali pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Palembang. Nah, keterlibatan dalam pimpinan pusat Muhammadiyah yaitu di Majelis Tarjih ya. Kemudian Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1995. Ahmad Bashir terpilih sebagai ketua Muhammadiyah pengganti Kiai Haji A.R. Fahrudin. Selanjutnya Amin Rais. Nah, Amin Rais ini berasal dari
Surakarta ya. Amin Rais berkiprah di pimpinan pusat Muhammadiyah dimulai sejak Muktamar Muhammadiyah tahun 1985 di Surakarta ya sebagai ketua majelis tabligh. Amin Rais yang lantang meneriakkan anti KKN tentunya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amin Rais memiliki gagasan untuk mereformasi birokrasi dimulai dari pucuk pimpinan pemerintahan, sehingga beliau dikenal sebagai lokomotif reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Kemudian selanjutnya kiprahnya Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Nah, Ahmad Syafi'i Ma'arif itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, beliau sangat menekuni dan meneladani ilmu sejarah ya, karena sejarah berbicara tentang simpul-simpul kemanusiaan secara totalitas ya. Nah, dalam mendalami ilmu sejarah, dalam mendalami ilmu sejarah tersebut, beliau dapat menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian kepemimpinan Ahmad Syafi'i Ma'arif berhasil membawa Muhammadiyah ke jalur kitahnya. Pada Muktamar Muhammadiyah ya, Muktamirin kembali memberi amanat Buya Syafi'i Ma'arif menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah tahun periode 2000 sampai 2005. Selanjutnya Din Syamsuddin ya. Nama lengkap beliau Muhammad Sirajuddin Syamsuddin yang biasa dikenal dengan Din Syamsuddin. Dilahirkan di Sumbawa Besar. Nah, perannya dalam pemikirannya, beliau menegaskan bahwa komitmen mewujudkan perdamaian untuk kemanusiaan adalah tanggung jawab bersama bagi seluruh umat manusia ya. Nah, beliau telah menorehkan kiprahnya untuk selalu menyuarakan perdamaian antara pemeluk agama melalui berbagai forum yang dimotorinya. Terakhir, kepemimpinan Haidar Nasir ya. Haidar Nasir dilahirkan di Bandung ya. Nah, kiprahnya di Muhammadiyah dimulai dari IPM ya, tingkat cabang sampai pimpinan pusat IPM. Antum tahu apa kepanjangan IPM? Masih ingat ya? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi Haidar Nasir dikenal sebagai tokoh perkaderan dan salah satu pencetus sistem perkaderan IPM ya, yang dipakai sampai hari ini. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Haidar Nasir terpilih menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Nah, jadi anak-anak sekalian, untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam ya tentang biografi dan keteladanan pemimpin Muhammadiyah, silakan dibaca materi yang sudah Umi kirim beberapa hari yang lalu ya. Jadi bisa dipelajari di situ. Nah, anak sekalian, kemudian Umi ingatkan lagi tugasnya segera dikirim ya. Kemarin sudah Umi kasih batas waktu sampai tanggal 13 ya, sampai tanggal 13. Jadi hari ini kalau masih ada yang terlambat berarti nilainya tidak sama dengan batas waktu yang Umi berikan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.